Halo pemirsa, selamat datang di channel saya, channel YouTube Dr. Arman. Ya, perkenalkan, saya adalah dokter spesialis saraf yang berpraktek di Rumah Sakit Mediros Pulau Gadung, Jakarta Timur. Saya juga dosen Fakultas Kedokteran Negeri Universitas Veteran Jakarta. Sebagai seorang dosen tentu saya juga sekaligus sebagai seorang peneliti. Kali ini dalam video ini saya akan memperkenalkan karya-karya yang sudah saya tulis, yaitu berupa buku ilmiah populer, tetapi juga ada karya-karya yang bersifat sastra, yaitu novel dan antologi puisi. Karena saya juga menyenangi seni, karena seni dan kedokteran adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Berikut adalah buku yang saya tulis kira-kira 2 tahun yang lalu, yaitu berjudul Neuro Poetry. Jadi buku ini adalah buku yang membahas bagaimana cara seorang dokter atau seorang sastrawan yang ingin membuat puisi terapi. Jadi puisi sudah terbukti dapat digunakan untuk terapi beberapa penyakit berdasarkan kajian positron emission tomografi, foto otak ya. Metabolisme otak bisa difoto saat seseorang menulis sebuah karya puisi. Tentunya puisi yang khusus untuk terapi. Dalam buku ini saya memberi panduan ya, bagaimana suatu karya puisi tidak malah membuat orang depresi, tapi untuk menyembuhkan penyakit-penyakit neuropsikiatri. Jadi puisi bisa digunakan untuk mengobati depresi, kecemasan, ya, kelelahan yang berkepanjangan. Bahkan ada suatu penelitian yang menunjukkan hasil baik bagi pasien-pasien yang mengalami kanker dan sebagainya. Ya, seperti itu buku berjudul Neuro Poetry. Buku saya berikutnya adalah ini pemirsa ya, Otak-Atik Otak Praktis ya. Buku ini sangat praktis ya. Saya tulis di tahun 2008 ya. Buku ini sebenarnya adalah ingin menerjemahkan keilmuan neurobehavior ya, sehingga masyarakat awam bisa memetik untuk melihat potensi seseorang ya. Persaingan di dunia saat ini semakin tajam ya. Bagaimana seseorang mensiasati persaingan itu melalui kajian potensi berbasis peta otak ya. Demikian isi buku ini. Buku saya berikutnya yang ingin saya perkenalkan pada pemirsa adalah dengan judul yang cukup membuat terkejut ya. Deteksi cepat wajah penjahat. Emang bisa? Buku ini saya tulis di tahun 2009 ya. Sebenarnya buku ini adalah membahas teori Dr. Cesare Lombroso, suatu pakar kriminolog ya. Seorang dokter spesialis jiwa, Dr. Cesare Lombroso, yang meneliti mengumpulkan sekian banyak wajah-wajah penjahat di Amerika ya. Teori Dr. Cesare Lombroso itu naik turun ya. Kadang naik, kadang ditentang ya. Demikian serunya teori ini hingga sampai saat ini pun sebenarnya banyak yang menyerang teori ini, namun faktanya masih tetap digunakan ya. Jadi dalam dunia yang semakin seram ini, sebenarnya seseorang itu harus mempunyai suatu pegangan ya, bukan untuk judgement, tapi untuk kewaspadaan. Buku ini saya kaji juga berdasarkan pengalaman empirik saya. Saya pernah bekerja sebagai pegawai negeri di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia ya, khususnya di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Saya adalah dokter penjara khusus narkotika di Cipinang dan
Rutan Pondok Bambu. Pengalaman saya itu ya, saya amati dan saya tulis dalam buku ini. Ya, sekali lagi buku ini bukan untuk judgement, tapi untuk memperkaya wawasan kita terhadap kajian ilmiah Dr. Cesare Lombroso yang menggunakan teori evolusi dalam hal ilmu kriminologi. Demikian. Selanjutnya saya perkenalkan karya saya di tahun 2010 ya. Buku ini berjudul Cara Kilat Mendongkrak Kreativitas Otak untuk Sukses Bisnis dan Seks ya. Jadi saya memperkenalkan bagaimana peta di dalam otak manusia, di mana ada pusat-pusat tertentu yang terkait memori, emosi, dan pusat-pusat kreativitas. Pusat-pusat kreativitas ini yang dibahas habis-habisan, bagaimana kita bisa menghasilkan suatu karya secara produktif dan terus-menerus. Dan dalam buku ini saya mengupas hal itu secara detail. Karya saya selanjutnya yang saya perkenalkan adalah dua buku yang sebenarnya bertema sama, tapi dalam sudut pembahasan yang berbeda, yaitu Melatih Otak Anti Lupa dengan metode Brain Gym dengan Hana Caraka, dan Hana Caraka untuk senam otak, kreativitas, dan rehabilitasi saraf. Buku ini saya tulis di tahun 2009 dan 2010 ya, merupakan suatu kajian perenungan saya terhadap aksara Jawa Hana Caraka yang hingga saat ini sudah tetap dipelajari di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur secara formal. Namun apa kajian aspek saraf ya yang terkait huruf ini, setahu saya belum ada yang mengkaji, sehingga saya menuliskannya dalam dua buku ini. Di tahun 2022 yang lalu, saya sudah melakukan penelitian, dan penelitian itu diterima di Bali Medical Journal, terindeks Scopus dengan SJR di atas 0,1. Jadi tulisan dalam buku ini sudah saya buktikan dalam penelitian terkait calming effect of Hana Caraka Javanese handwriting. Jadi anak SD di daerah Jogja, di daerah Sleman ya, melakukan menulis huruf Hana Caraka, dibandingkan dua kelompok ya, dibandingkan dengan yang menulis huruf Latin, dihitung denyut jantungnya, tampak sekali bermakna bahwa huruf Hana Caraka bisa melambatkan denyut jantung, sehingga bisa disimpulkan bisa membuat orang lebih rileks. Dan penelitian terhadap huruf ini akan terus-menerus saya lakukan. Karya saya selanjutnya yang saya perkenalkan adalah buku berjudul Stroke Pendayagunaan Otak dan Budaya Jawa. Jadi saya juga meneliti hal-hal terkait kebiasaan yang baik ya, yang bisa memperkuat otak kita ya. Kali ini dalam buku ini saya menuliskan dan menjabarkan bagaimana budaya atau perilaku yang sudah baik dari orang Jawa terkait banyak hal ya, terkait proses membatik, menulis Hana Caraka, bagaimana orang Jawa berbahasa dengan pilihan kata yang sebenarnya cukup rumit, dengan diksi yang cukup sulit, seperti mempelajari 3 kamus bahasa. Dan tentu hal ini tidak bisa diremehkan. Hal ini akan mempengaruhi kecerdasan otak. Karya saya selanjutnya yang saya perkenalkan adalah sebuah antologi puisi, karena saya sangat menyenangi
karya sastra, dan ini adalah kumpulan dari buku puisi saya sendiri berjudul Memorabilia Amara. Ya, buku antologi puisi ini saya susun dalam rangka untuk menyusun sebuah buku puisi terapi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya juga menyusun buku neuropoetry yang bagaimana memberi suatu panduan seseorang dalam menulis buku untuk terapi neuropsikiatri. Ya, dalam buku ini berisi sekitar 300 lebih puisi saya. Karya saya berikutnya adalah buku berjudul Merevolusi Cara Belajar Anak Melalui Aktivasi Sirkuit Otak. Ya, dalam buku ini saya mengkaji sirkuit Papez, ya, sirkuit di dalam otak. Sirkuit itu seperti lintasan, ya, lintasan di dalam otak yang berisi zat kimia tertentu yang menghubungkan antara emosi dan memori. Jadi bagaimana membuat orang senang mempelajari sesuatu. Ya, contoh mudahnya, bagaimana seorang guru matematika yang galak itu akan membekas sekali karena emosinya sedemikian rupa membuat memori si anak tidak bisa lagi digunakan untuk mempelajari matematika karena pengalaman yang sangat traumatis. Buku ini mencoba mengupas hal itu secara dalam sehingga perlu dibaca oleh para guru matematika misalnya. Buku saya berikutnya adalah Mengungkap Misteri Otak Tengah. Buku ini sempat nasional bestseller karena untuk melawan acara promosi yang gencar yang sebenarnya itu adalah tidak benar. Ya, otak tengah versi mereka itu sama sekali tidak nyambung ya dengan istilah otak tengah dalam dunia kedokteran. Setelah buku ini hadir, maka bisa dilihat acara pelatihan otak tengah yang dipopulerkan oleh organisasi tertentu itu bubar. Buku saya selanjutnya, pemirsa, adalah Kombinasi Sayur dan Buah untuk Mengatasi Depresi pada Lansia. Jadi buku ini berdasarkan studi literatur dan kemudian berdasarkan uji klinis ya pada lansia yang menggunakan buah-buah tertentu dan sayur tertentu berefek terhadap berkurangnya gejala depresi. Buku saya selanjutnya berjudul Jangan Biarkan Anak Menjadi Teroris. Tinjauan ilmu kedokteran syaraf modern, Islam moderat, dan budaya Jawa. Jadi dalam buku ini saya membahas bagaimana seseorang itu bisa jatuh ke dalam aksi-aksi terorisme. Bagaimana otak ya menangkap ajaran-ajaran atau indoktrinasi yang tidak baik dan berujung aktivitas terorisme. Dan bagaimana budaya-budaya tertentu serta ajaran dalam Islam moderat ya mencegah terjadi hal itu semua. Dalam buku ini saya bahas secara mendetail bahwa seseorang menentukan suatu pilihan kesenangannya itu adalah berdasarkan emosi. Namun harus diingat, dalam otak manusia pilihan berdasarkan emosi itu harus dipikir dan dikaji karena otak manusia terdapat pusat-pusat kebijaksanaan yaitu di daerah prefrontal, di mana disitulah tempat menentukan mana norma-norma baik yang harus dipilih dan tidak diikuti. Jadi saya pikir buku ini berguna untuk mencegah aneka aksi terorisme yang sangat tidak manusiawi. Buku saya selanjutnya, pemirsa, adalah Metode Aktivasi Otak.
Buku ini sebenarnya adalah kumpulan aneka ragam permainan anak-anak yang ada dan dikenal di Indonesia, baik yang tradisional maupun teknologi canggih, yang saya kaji berdasarkan ilmu kedokteran saraf. Mana bagian-bagian otak yang kira-kira bisa diaktifkan dengan aneka permainan tradisional atau aneka permainan yang bersifat menggunakan teknologi canggih. Buku saya selanjutnya adalah terkait kesenangan saya terhadap sastra, ya. Ini adalah novel yang berjudul Tang Lebun, ya. Tang Lebun ini berasal dari bahasa Madura Timur, ya. Artinya sarangku. Isi daripada novel ini adalah bahwa seharusnya budaya-budaya asing yang diimpor masuk ke Indonesia harus menyesuaikan dengan pemilik budaya asli atau tuan rumah dan bukan sebaliknya. Novel ini saya pikir baik untuk dibaca, ya, karena saya berusaha menceritakan bagaimana seharusnya suatu budaya itu bisa diterima oleh budaya lokal. Kita boleh saja meniru suatu budaya apapun di dunia ini selama bermanfaat. Bermanfaat untuk kesehatan, ya. Seperti kita misalnya senang dengan masakan Jepang, tentu tidak apa-apa kita ambil karena memang ada manfaatnya. Jangan sampai kita adopsi suatu budaya di mana budaya itu sebenarnya jauh masih lebih tinggi, lebih anggun, ya, lebih indah secara universal budaya kita sendiri. Ini tentu sangat mengenaskan karena ini terkait kognitif kecerdasan otak seseorang dalam memilih mana budaya yang harus diikuti atau tidak. Jadi kita harus seperti bangsa Jepang. Bangsa Jepang tidak mudah menerima budaya asing selama budaya itu dinilai tidak lebih dari budaya mereka. Dan ini jelas terkait IQ dan gizi. Semakin kurang gizi, IQ juga semakin rendah, semakin tidak bisa menyeleksi budaya asing yang mau diadopsi. Selanjutnya, ini adalah novel saya berjudul Pasinaon. Pasinaon dalam bahasa Jawa artinya adalah pembelajaran. Di dalam novel ini diceritakan suasana hubungan yang harmonis antara ras Tionghoa dengan Jawa dan ras Belanda di kota Malang. Settingnya pada tahun 1800, di mana Tionghoa dengan Jawa dan Belanda sangat harmonis dan saling mengadopsi budaya yang baik. Novel ini dikoleksi The National Library of Australia dan ini bisa dilihat linknya seperti pada link berikut. Novel saya berikutnya adalah berjudul Ketika Bulan Tersenyum di Atas Langit Tuban. Novel ini berkisah tentang suasana di pondok-pondok pesantren, ya, terkait budaya pondok pesantren di mana dilatar belakangi oleh tradisi Sufisme, khususnya di kota Tuban, Jawa Timur. Buku saya selanjutnya, seperti tampak pada gambar berikut, adalah Rahasia Otak Manusia Jawa. Buku ini dikoleksi oleh The National Library of Australia. Buku ini menjabarkan tentang bagaimana tradisi dan budaya Jawa, bagaimana cara orang Jawa dalam bereaksi untuk mempertahankan otaknya tetap cerdas dan tidak pikun, dan tetap kreatif. Buku saya selanjutnya, seperti tampak pada gambar, adalah
merevolusi otak kanan anak, ya. Jadi dalam buku ini saya mendeskripsikan bagaimana cara-cara ilmiah ya yang bisa untuk mendongkrak kreativitas anak melalui aneka aktivitas seni. Berikut dalam tayangan dapat dilihat aneka hak atas kekayaan intelektual berupa aneka ragam karya, baik berupa buku maupun karya video maupun karya film yang sudah saya buat. Berikut dalam tayangan bisa dilihat karya ilmiah, karya tulis saya berupa penelitian ataupun merupakan suatu literatur review yang dimuat dalam jurnal-jurnal ilmiah internasional yang terindeks Copernicus maupun Scopus. Demikianlah pemirsa uraian singkat ya tentang aneka karya saya, baik berupa buku ilmiah populer, buku berupa novel, karya antologi puisi, kemudian hak atas kekayaan intelektual, dan karya tulis saya dalam jurnal-jurnal ilmiah terindeks Scopus dan Copernicus. Semoga bisa memberi gambaran terhadap aktivitas dalam channel saya Dr. Arman yang berusaha untuk menyajikan acara berupa kreativitas, medisin, kedokteran, saraf, dan seni. Semoga pemirsa mendapatkan manfaat dari channel Dr. Arman.